Kami habis main-main sama sebuah HP unik selama kurang lebih 3 minggu ya. Ini dia CMF Phone One. Buat yang belum tahu, CMF itu adalah sub-brand Nothing, dan CEO-nya Nothing itu adalah Carl Pei. Buat gadget entusias pasti nggak asing sama nama ini ya. Dia adalah co-foundernya OnePlus. Nah, jelas ini poin yang menarik, yang bikin saya beli HP ini juga. Jadi ada gebrakan apa sih di CMF Phone One ini? Apakah spirit OnePlus yang dulu terasa di HP ini? Pertama saya ngomongin harga dulu. CMF Phone ini harga aslinya di Singapura itu sekitar 4,5 juta. Memang kalau beli di sini jatuhnya pasti lebih tinggi ya. Nah, kami belinya tuh di SG Chip Shop. Kalian bisa cari di Tokopedia. Tapi di review ini kita merujuk harga aslinya aja ya. Sekitar 4 jutaan, kurang lebih sama kayak harga iQOO Z9 di sini. Tentu yang paling unik dari HP ini adalah desainnya. Material HP ini memang pakai plastik. Pastinya untuk nekan cost ya, biasalah buat HP harga segini. Pas pertama kali saya megang, sebetulnya HP ini tuh feels-nya kerasa murah ya, sama sekali nggak kerasa premium. Tapi itu feels-nya beda lagi dengan looks-nya. Desain dan looks-nya itu sangat unik ya, sangat berbeda dibandingkan kebanyakan HP lain. Salut sih sama Nothing yang serius mau bikin desain yang beda ya, padahal ini HP murah jatuhnya. Mereka nyebut desainnya ini sebagai engineer aesthetic. Jadi di beberapa bagian tuh kelihatan baut yang terekspos lah istilahnya. Terus di kanan bawah ada knob ya. Saya kira untuk apa gitu, ternyata ini baut juga dan bisa untuk pasang beberapa aksesoris. Kayak stand ini nih yang saya pasang, ada lanyard juga dan ada card holder ya. Ini kalau kata Mikhail Gadget apa ya, harusnya knob-nya ini bisa jadi fungsi obeng juga nih ya, jadi bisa buka baut juga. Kalau menurut saya, desainnya ini sedikit kasih kesan industrialis lah istilahnya. Kalau sama Nothing Phone, saya lihat tuh masih ada benang merah di tema desainnya, yaitu engine atau mesin. Tapi Nothing Phone yang transparan dan ada LED-nya itu style-nya lebih ke cyberpunk. Kalau ini, industrialis. Jadi tema mirip tapi beda style. So far, tim desainer Nothing itu keren lah menurut saya. Saya rasa Nothing itu memang butuh desain-desain unik kayak gini ya. Karena bakal lebih banyak dibicarakan orang, sehingga brand awareness mereka bakal lebih tinggi. Tentunya keberadaan baut ini bukan cuma sekedar kasih estetika desain aja. Jadi ada fungsi atau utility-nya, yaitu buat ngelepas back cover-nya. Dengan begini, mereka tuh kasih fungsi semi-modularitas ke HP ini. Saya bilang semi-modularitas karena kelihatannya baterainya disegel ya. Jadi harusnya kita nggak dibolehin ganti sendiri nih baterainya. Alasan baterai nggak dicopot katanya buat jaga rating IP-nya. Tapi rating IP-nya juga bukan yang tinggi-tinggi banget sih. Heran juga ya saya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, sebetulnya berapa orang sih dari kalian yang masih butuh gonta-ganti baterai? Soalnya sekarang charger udah pada cepet ya. HP ini pun support 33 watt walaupun udah nggak dapet charger di dalam boxnya. Dan sekarang udah ada power bank pula ya, nggak kayak zaman-zaman dulu. Baterai HP ini juga udah gede, 5000 mAh dan kuat lah buat seharian. Dengan casing yang bisa dilepas ini sebetulnya enak banget sih. Saya tuh jadinya juga nggak kepikiran buat pakai casing tambahan. Karena kalau rusak ya sebetulnya tinggal ganti ya, beli casing baru lagi aja. Terus mereka bisa juga nih bikin casing dengan bahan yang beda atau finishing yang beda gitu ya. Atau brand aksesoris juga bisa bikin casing kulit atau bahan apapun gitu. Dan bisa bikin aksesoris apapun juga. Possibilities-nya itu banyak ya. Tapi buat menarik perhatian brand aksesoris tentu HP ini harus laku dulu ya. Masalahnya di situ dulu tuh. Oke, sekarang ke bagian depannya. Desain layarnya udah pakai punch hole di tengah, jadi terlihat modern buat HP di harganya. Tapi bezelnya agak tebel ya, dan bezel bawahnya juga sedikit lebih tebel lagi. Jadi nggak terlalu simetris. Desain layarnya ini benar-benar ngingetin saya sama Samsung Galaxy A55. Mirip banget. HP ini punya spek layar yang udah termasuk bagus buat di harganya. Panelnya pakai AMOLED, brightness-nya juga buat HP harga segini cerah banget. Peak brightness juga cerah. Ini membantu buat di skenario kondisi terik ya, dan bantu buat nonton video HDR. Tentu layarnya udah support HDR10+ juga. Reproduksi warnanya pun bagus, dia vivid tapi kalibrasinya nggak sampai oversaturated. Layarnya udah sangat smooth ya, refresh rate bisa hingga 120 Hz. Ke bagian hardware, chipset HP ini pakai Dimensity 7300. Ini sebetulnya lanjutan dari Dimensity 7200 yang dipakai Vivo V27 kemarin, yang bahkan di harga 6 juta udah saya bilang bagus, apalagi di harga segini nih. Memang arsitektur CPU-nya nggak sebaru yang dipakai 7200 kemarin, tapi powerful core-nya sekarang ada 4 biji, dan GPU-nya juga upgrade. Jadi overall ini upgrade dibandingkan 7200 ya. Dan performanya juga udah termasuk ngebut banget kalau kita nganggep HP ini 4 jutaan. Chipset yang sama juga dipakai di Oppo Reno 12 yang harganya 7 juta malah. Bahkan yang Reno 12 Pro di harga 9 juta juga sama ya. Performa buka tutup aplikasi, multitasking juga terasa smooth. Buka 3 apps sekaligus juga masih lancar. Karena CMF masih di bawah Nothing, jadi HP ini pakai UI Nothing OS yang udah berbasis Android 14. Jadi tema UI yang dipakai itu unik dan beda dari yang lain.
tema warnanya juga simple ya, monokrom, hitam, dan putih. Tapi sebetulnya yang saya lihat dia tuh masih mirip banget sama Pixel UI ya. Nggak beda jauh lah dari pure Android. Jadi sebetulnya spiritnya tuh mirip kayak OnePlus yang dulu juga ya. Dari halaman setting juga mirip banget sama Pixel. Oh ya, HP ini juga dijanjikan dapat update 2+3. Di sini belum ada AI tentunya, paling pakai Gemini-nya Google ya. Di Google Photosnya juga ada Magic Editor yang pakai AI. Terus katanya kalau kita pakai TWS dari CMF atau Nothing, ada fitur Chat GPT Voice sih. Tapi sayang saya nggak ada TWS-nya, jadi nggak bisa coba. Performa gamingnya gimana? Buat HP harga sini sih bagus-bagus aja. Sekali lagi, chipset ini dipakai di HP 7 dan 9 juta resmi ya, jadi nggak mau komplain juga. Main PUBG di smooth bisa dapat 60 fps, hitungannya sih smooth ya dan stabil juga. Sayang, speaker HP ini mono, cuma satu, kualitasnya juga biasa aja. Pas saya main PUBG ngandelin speakernya, saya cukup kesulitan buat prediksi step musuh. Nggak kayak main PUBG di iQOO Z9 misalnya. Main Mobile Legends juga grafis ultra udah kebuka. Saya coba main Triple Z, Zenless Zone Zero di grafis high. Awalnya cuma dapet 30-an fps tuh, tapi lama-lama ternyata naik dan lumayan smooth ya. Dia bisa hingga 50-an fps walau fluktuatif atau kurang stabil. Range-nya bisa dapat di 35-50-an fps. Ya lumayan lah buat HP kelas menengah. Saya tes di grafis medium juga sama sih, lebih stabil dikit aja. Sayangnya HP ini tuh nggak ada NFC, vibration motor juga standar ya, soalnya agak kasar gitu ya. Xiaomi Phone 1 di belakang pakai setup dual kamera. Ada kamera utama 50 megapiksel yang pakai sensor Sony IMX882. Tapi kamera keduanya cuma depth sensor, jadi nggak terlalu fungsional ya. Kesan pertama saya pas coba-cobain kameranya itu, saya merasa kok hasilnya kayak HP murah ya. Atau kayak lihat hasil foto HP zaman dulu gitu. Mungkin karena dynamic range-nya yang terlihat sempit, apalagi pas foto backlight ngelawan sinar matahari ya. Sebetulnya sensor IMX882 itu masih tergolong bagus di harganya. Ini kan juga mirip sama Lithia 600 yang dipakai di Reno 12 atau Reno 12 Pro ya. Kalau saya bandingin sama iQOO Z9 yang sensornya sama, bisa kalian lihat sendiri perbedaannya ya. Saya yakin sih sebetulnya banyak detail yang masih bisa ditangkap sama sensornya. Kalau diterangin, saya lihat detailnya tuh masih ada. Cuman emang nggak diproses banyak aja sama Nothing. Ya intinya processing HDR-nya belum secanggih HP lain lah, masih agak mentah gitu. Sebetulnya HP ini tuh support Ultra HDR juga dari bawaan Android 14 ya. Ini pernah saya jelasin di review S24 kemarin. Jadi dia tuh ada kasih layer atau lapisan tambahan di atas foto yang cuma bisa kebaca di display yang support Ultra HDR juga. Tapi karena dynamic range kamera bawahnya yang udah kurang, jadi kurang efektif aja fitur ini. Paling enak nih buat display hasil foto HP-HP flagship yang udah support ya. Untuk masalah warna, awalnya saya juga kurang suka. Tapi kalau diperhatikan lagi, ternyata dia warnanya cukup mirip sama warna aslinya. Dan dia ada dua pilihan mode ya, ada mode natural dan vivid. Kalau pakai vivid, saturasi dan kontrasnya tambah tinggi. Di mode vivid, dengan dynamic range dia yang sempit plus kontras tinggi kayak gini ya, vibes fotonya itu kayak diambil pakai kamera retro ya. Kalau pakai mode natural tuh kelihatan lebih netral, walau sesekali suka agak flat ya. Kayak karakter bawaan ISP MediaTek suka kelihatan. Reproduksi detail sebetulnya masih lumayan bagus, sharpness atau ketajamannya juga lumayan. Tapi lagi-lagi kalau saya bandingin sama hasil foto iQOO, hasil dari CMF ini agak soft ya, kurang tajam aja gitu. Tentu kalau udah foto di atas 3 kali zoom, jangan berharap banyak lah. Karena beneran kayak digital zoom biasa, tanpa ada processing apa-apa lagi, udah pecah banget lah. Ada mode portrait dan di sini ada pilihan 1 kali dan 2 kali zoom. Efek bokehnya itu oke ya. Di 2 kali zoom-nya pun dia bisa simulasiin lensa 2 kali, jadi bukan sekedar crop. Nah, kalau warna di wajah manusia sih seringkali kelihatan lumayan. Tapi kalau di kondisi backlight, processingnya suka aneh nih, jadi merah banget. Di kondisi low light, memang detail jadi lebih soft dibandingkan pas terang tadi ya. Terus pas foto tanpa night mode, dia tuh masih agak noisy gitu. Tapi menurut saya warnanya masih oke, dan pas foto pakai night mode pun ada improvement, terutama di processing HDR-nya. Kamera selfie-nya beresolusi 16 megapiksel, detailnya sih lumayan. Warna di kondisi tertentu juga masih lumayan. Paling kalau di backlight nih, warna di wajah itu jadi kurang ya. Nggak natural, jadi agak butek gitu. Kelihatannya karena processing HDR-nya. Padahal di sini dynamic range-nya itu lumayan loh. Tapi ini sebetulnya mirip-mirip selfie-nya Pixel sih kalau saya ingat-ingat ya. Perekaman videonya bisa hingga resolusi 4K 30 fps, Full HD juga ada pilihan 60 fps. Saya suka sama hasil videonya. Hasilnya tajam, warnanya juga bagus dengan kontras yang pas menurut saya. Paling dynamic range pas backlight standar lah.
HP mid-range juga biasanya emang nggak ada processing HDR video kayak di HP flagship ya. Jadi beda sama processing foto. Walau di HP ini tuh ternyata ada settingan video HDR off dan on-nya, tapi pas saya tes sih nggak terlalu kelihatan bedanya ya. Coba kalian lihat perbandingannya. Ada video stabilisasi juga. Buat di kelasnya sih termasuk bagus ya. Yang penting pas rekam sambil jalan tuh nggak terlalu gempa lah. Dan dia tuh bisa jalan di semua resolusinya. Pas rekam di kondisi low light, memang udah kelihatan noisy sih. Tapi overall masih sangat lumayan menurut saya untuk HP mid-range. Untuk perekaman selfie-nya bisa rekam hingga Full HD 60 fps. Kesimpulannya gimana? CMF Phone One ini kan subbrand dari Nothing. Dan kelihatannya pasarnya itu buat yang cari HP price to performance. Khususnya yang cari HP value tinggi tapi pengen desain yang unik. Nah, harga 4 jutaan udah dapet tuh performance yang kenceng, desain semi-modular yang unik, OS yang cukup unik dan smooth tanpa iklan, dan layar yang bagus. Tapi tentu di segmen ini nggak bakal bagus di semua sektor ya. Sayang yang dikorbankan itu adalah processing kameranya dan speaker yang cuma satu. Nah, andai HP ini masuk resmi ke Indonesia, kalau di harga 4 jutaan, kira-kira bakal laku nggak menurut kalian? Coba kalian tulis di kolom komen. Kalau saya pikir sih, HP kayak gini tuh bakal segmented atau terbatas ya. Mungkin secara umum orang akan tertarik ke HP lain. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi, anak muda Indonesia itu banyak juga yang seleranya unik ya. Bisa jadi cukup banyak anak muda yang nyantol sama desain HP kayak gini nih. Atau mungkin anak-anak skena bisa jadi suka juga sama HP ini ya. Dan yang penting kan chipsetnya dijamin kenceng ya. Kamera yang penting cukup lumayan aja, nggak usah terlalu bagus. Jadi saya rasa masih adalah pangsa pasarnya di Indonesia. Paling saingan terberatnya di harga yang sama ya iQOO Z9. Overall, CMF One ini untuk sebuah HP pertama dari mereka sih termasuk menjanjikan ya. Dan saya bakal tungguin produk-produk berikutnya dari CMF.